Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahabat yang melakukan Allah, yang sibuk bekerja, yang suka berdoa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa jika Allah telah tahu apa saja nasib kita, Allah telah tentukan dulu di alam azali semuanya akan terjadi pada kita. Ketika roh ditiupkan ke janin ibu kita, ke janin dalam perut ibu kita, Allah telah menentukan orang ini akan begini begitu. Semua nasibnya telah ditentukan. Lalu untuk apa berdoa dan berusaha? Ini ternyata pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Barangkali kita termasuk orang-orang yang mewarisi ilmu ini, alhamdulillah, sehingga bertanya hal yang sama kepada Sayyidina Nabi SAW. Karena Sayyidina Nabi SAW telah Allah pindahkan alamnya, maka kita bertanya kepada pewarisnya, para ulama-ulama warasatul anbiya. Apa kata mereka? Mereka menjawab dengan jawaban yang Nabi jawab. Suatu kali kata Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, ada orang-orang suatu komunitas yang rajin bekerja, rajin berusaha, juga suka berdoa, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika kami semua telah ditakdirkan mempunyai nasib begini dan begitu, telah ditakdirkan hidup dalam keadaan apapun, lalu untuk apa kami berdoa ataupun berusaha? Apa jawaban Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari? Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah wahai sahabatku, karena setiap orang akan dimudahkan melakukan hal-hal yang telah ditakdirkan dia dulu di alam azali. Dulu di alam azali kita adalah roh, cahaya-cahaya, nur-nur yang dulu kita ditakdirkan dekat dengan siapa, melakukan apa. Nanti hal itu dengan wujud yang sedikit berbeda itu terjadi di muka bumi ini. Tetapi teman-teman yang melakukan Allah, ketika roh ditiupkan ke dalam badan, maka muncullah satu energi baru yang disebut dengan nafs, jiwa. Jiwa inilah kemudian yang mendapat suatu tugas yang disebut taklif. Yang taklif itu diartikan tugas dari Allah, dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dengan usahanya. Dan orang lupa, ternyata doa itu adalah usaha. Orang-orang hanya berpikir bahwa usaha itu ketika dia mulai mengeluarkan modal, mulai kemudian beraktivitas. Tidak. Nabi SAW selalu mengatakan, min sa'adatil mar'i ayastakhira ilallah fi amri. Hadis Imam Ahmad, hadisnya hasan. Salah satu ciri-ciri orang punya usaha sukses ketika dia meminta persetujuan Allah dalam semua urusannya, dalam berguru, dalam berteman, dalam berkomunitas, dalam bersafar, dalam bekerja, dalam berjodoh. Semuanya diatur. Istikharah isinya berdoa. Jadi untuk apa berdoa? Doa itu adalah minta restu kepada Allah. Doa itu adalah bermanja-manja kepada Allah. Bukankah sebelum kita berdoa Allah sudah tahu? Makanya Al-Imam Abu Hasan Syazili memulai Hizb Bahar, salah satu doa yang beliau wariskan kepada murid-muridnya. Memulai Hizb Bahar dengan kalimat, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim. Wahai yang maha tahu isi hatiku sebelum aku melafazkan. Wahai yang maha tahu nasibku sebelum aku diciptakan. Wahai yang mau tahu aku dengan hal-hal yang aku tidak tahu. Lalu untuk apa mengatakan ini? Supaya kita tidak berburuk adab kepada Allah, bahwa kita sedang memberitahu Allah. Kita berdoa bukan memberitahunya. Kita berdoa hanya bermanja-manja kepadanya. Kita berdoa hanya minta restu kemantapan hati kepadanya. Teman-teman yang melakukan Allah, Imam Natta'illah mengabarkan kepada kita ciri-ciri doa kita, usaha kita direstui. Ada lafaz yang sudah kita laporkan kepada Allah, maka boleh kita sebut doa itu melaporkan bahwa kita mau melakukan sesuatu supaya Allah merestuinya. Maka perbanyaklah laporan itu kepadanya setiap malam kita, setiap saat. Inilah yang disebut dengan muhasabah.